waktunya habis guys. Heteromonik berapa lagi? 23%. Waalaikumsalam. Jamaah. Oh, jamaah. Moni gak bagus suaranya guys, cempreng. Nanti sakit telinga kalian yang dengar. Gak bisa nyanyi, gimana dong? Ya Moni, sampai ketemu di Aceh besar ya. Di Brawi. Pasti Moni ke Brawi sih, karena Om Moni di sana rumahnya. Cuma sementara lagi tinggal di Blower. Ya aja jam berapa kak? Oh jam masih sama jam 22.10. Cuma di sana agak lambat aja gitu. Misalnya di luar Sumatera itu udah saat subuh gitu kan. Tapi di bagian Sumatera khususnya Aceh tuh belum subuh gitu, masih telat gitu. Perbedaan waktunya cuma itu doang, kalau jam sama. Ya itulah aku bersabar karena aku tahu keluarga aku unik, gak semua orang tahu nafas aslinya. Jadi aku mesti memang bertahan sabar karena untuk orto aku cari yang tepat buat mereka bahagia. Satu hal yang sebenarnya aku coba. Sabar ya, berdoa aja ya. Kalau memang jodohnya lebih cepat datang, pokoknya berdoa aja, ya Allah Tuhanku, niat baik gitu ya kan, ingin bahagiain orang tua, semoga jodohnya cepat datang gitu. Ya berdoa aja lah, karena emang powernya tuh di doa guys gitu. Walaupun kita ketemu orang yang cantik banget, tapi kalau kita nggak suka ya mau gimana? Tuhan belum menaruh rasa suka gitu. Assalamualaikum, selamat malam dari surgaku. Amin ya Allah. Waalaikumsalam. Salam dari anak rantau Brunei, sedang dipantau dari Tanah Melayu, Brunei Darussalam. Waduh, semangat ya rantaunya. Kerudung hitam siapa yang punya? Selain apa nih? Selain orang tuanya. Ayo, siapa yang punya ya? Apa benar Ukti kalau orang berbuat maksiat seperti mencuri di Aceh hukumannya diapain? Apa dirajam atau dikisos? Di sana kalau mencuri, iya ya, ada kanun di sana, ada cambuk guys. Kayak bermaksiat juga, misalkan mesum atau kayak apa lagi ya, judi, itu di sana ada cambuk, hukum kanun begitu. Penjara bagi yang mencuri juga, tapi kalau yang kayak bermaksiat mesum itu cuma dicambuk aja. Udah lama gak di Aceh sih, makanya di Aceh tuh serem-serem gimana gitu guys, jangan macam-macam ya biar nggak dicambuk. Tapi sumpah lah ya, memang makin udah, jangan keseringan ngomong sumpah sih, sebenarnya nggak baik. Tapi sumpah ya, memang makin udah harus menikah itu harus kuat, maksudnya makin tua ya, makin tua udah harus menikah itu harus kuat tahan godaan dari setiap arah, trauma dari sisi syahwat.
Guys, setelah kita sudah menikah itu godaannya juga lebih ngeri ya kan. Gini ya guys, Monik punya pengalaman, kita nggak sebut ya siapa dia ya, pengalaman Monik kita belajar ya, saling belajar gitu. Dia sudah menikah, istrinya dalam keadaan hamil, dia seorang Instagram influencer, tapi pas bertemu Monik dia kilaf. Jadi kayak apa ya, ujian pernikahan itu emang ngeri gitu. Makanya menikahlah di saat kalian siap gitu ya guys, bukan siap karena kalian mapan, itu sih oke lah, tapi karena emang kalian tuh udah berikhtiar ingin beribadah gitu. Jadi kalaupun kalian melihat wanita cantik di luar sana, yang namanya cowok itu lumrah banget guys melihat wanita cantik gitu. Lihat cantik ya sekedar cantik, tapi jangan sampai kalian apa namanya berkhianat di belakang istri kalian gitu. Kalau memang kalian suka sama wanita itu, udah aja nikah gitu. Nikah siri atau jadikan istri kedua ya kan. Makanya berat ujian pernikahan gitu. Setelah kalian udah memutuskan menikah, ya udah deh, benar-benar udah ibadah aja. Kalau memang udah suka sama cewek tuh, izin ke istri pertama, boleh nggak dijadikan istri kedua gitu lah guys. Rambut kelihatan di pipi, yang mana? Kadang, adakah hukumnya dipotong tangan? Kan itu julukan kota Serambi Mekah. Untuk yang kayak gitu enggak. Cuman kanun syariahnya dicambuk. Mana? Oh ini ya, ya Allah nggak nampak, maaf. Nggak nampak, maaf ya. Makasih. Adakah tuh udah dijawab ya? Kamu setuju nikah siri? Nikah sirinya untuk apa nih? Ada alasannya dulu guys. Dan harus nanti nikah negara, oke? Jangan cuma sekedar nikah siri, karena kasihan nanti anak kita. Masa anak kita nanti tiba-tiba udah besar, bapaknya gak mengakui dia, kan sedih. Kalau nikah negara itu kan pasti terakui. Nikah siri untuk sebatas kayak menolong aja gitu boleh, sementara gitu boleh. Maksudnya kayak aku setuju gitu. Begitu guys, tapi harus mikir juga cowok yang kalian terima untuk nikah siri, harus lihat dulu cowoknya bener nggak gitu. Jangan nanti udah terlanjur bunting nggak disahkan, ya kasihan kan wanitanya. Hai Ira, kamu mau nanya, aku lupa Pumos sekarang ganti merek ya? Enggak, Pumos masih ada kan? Monik masih pakai Pumos. Nama Instagramnya Pumos_official. Atau ngeliat aja di following Monik. Monik ada follow Pumos official. Banyak wanita yang dirugikan saat nikah siri kan? Takutkah? Gak takutkah? Makanya harus benar-benar teliti gitu. Jangan mau sembarangan ya. Jangan nanti tiba-tiba, saya nggak nikah sama dia, terus tiba-tiba udah diceraikan gitu. Kan kasihan guys. Kalau nikah negara kan agak dipersulit untuk bercerai gitu. Aku tahu yang kamu maksud dan cerita. Tadi kamu bilang siapa? Siapa coba? Gak tahu. Pokoknya Monik bilang gitu ya, ujian di rumah tangga itu lebih asoy boy. Gitu. Dan cowok-cowok tuh yang berhasil melihat wanita cantik itu, yang namanya laki-laki ya, yang pada dasarnya dia senang melihat yang indah-indah gitu. Tapi jangan sampai kilaf gitu, berusaha gitu, karena itu udah nikahin, udah nikah ini guys, udah nikahin seorang wanita. Jangan berkhianat. Kalau memang udah suka sama wanita tuh, izin dulu ke istri pertama, bolehkah saya menikah dua, atau laki-laki boleh nggak sih nikah diam-diam, nikah siri tanpa tahu istri pertama? Yang nggak tahu, ada serah. Intinya janganlah macam-macam lah. Sayangi wanita, lindungi wanita, jangan dihancurin begitu. Rahasia Sulaimannya apa? Bagi resepnya dong. Ya. Kita apa ya? Monik sebenarnya nggak lembut sih, lebih ke cempreng. Cuman Monik ya berharap
wanita adalah wanita yang lembut, karena ya pada dasarnya wanita itu harus lembut gitu. Biar suaminya kalau misalnya lagi marah-marah, abang jangan marah-marah gitu, jadi dia nggak jadi marah guys gitu. Kelembutan itu penting, jadi dia dapat mencairkan suasana gitu. Walaupun ternyata kita ditakdirkan suara yang ngebas, berusaha untuk lembut gitu, karena itu bisa mencairkan suasana yang kayak api neraka begitu bunda, begitu guys. Jadi orang mau marah nggak jadi marah. Masa marah kita dia nggak jadi marah, akhirnya ya udahlah putar balik badan nggak kuat dia untuk marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak imut banget, ingin muntah ya guys, ingin muntah. Makasih ya. Nah kalau tips kamu biar laki-laki nggak berpindah hati atau tambah hati gimana? Apa harus diposesif, digalakin biar menurut, kan rata-rata laki-laki nggak berani aneh kalau istrinya galak. Kalau galak itu akan lebih menjadi-jadi suaminya guys. Dan kalaupun suaminya nggak menjadi-menjadi, mental suaminya tuh mental ciut gitu. Untuk agresiflah ke hal-hal yang positif, jangan yang terlalu agresif kayak positif yang mengganggu kegiatan dia, jangan. Percaya aja guys, percaya. Karena laki-laki itu kalau dia mau selingkuh, bagaimanapun caranya pasti dia bisa, ya kan? Pasti bisa, karena laki-laki itu dia pakai logika. Kalau perempuan dia pakai hati, pakai perasaan. Jadi laki-laki dia kalau mau curang bisa banget, karena laki-laki itu punya 1001 trik gitu. Cara biar suami gak selingkuh gimana? Kuasain hati dia gitu, layanin dia dengan sebaik-baiknya. Terus apa lagi ya, buat dia tenang, buat dia nyaman, buat dia kayak merasa enjoy, buat dia merasa kayak gak perlu lagi orang lain selain istrinya gitu, gak perlu lagi wanita lain di sana, karena istrinya tuh udah baik, melayani juga bagus, servis di tempat tidur juga bagus, servis di dapur juga bagus, begitu guys, begitu bunda. Kembali di diri kita sendiri. Tapi kalau kita udah baik, udah layani dengan bagus, servisnya udah bagus, suaminya tetap cari wanita lain, berarti itu penyakit. Kalaupun gak penyakit, berarti emang udah takdir kita dapat suami yang harus poligami gitu. Gitu guys, nikmati aja hidup. Intinya jalanin sesuai kodratnya gitu. Kalau kita sudah menikah, lakukan apa yang kita harus lakukan sebagai istri begitu. Kalau mau nikah tiba-tiba suami ganjen di luar sana, ya terserah lah, namanya juga laki-laki kan. Intinya ibaratnya tuh kayak kecap ya, botol kecap ya, kecapnya dipakai sama orang terserah lah, yang penting botolnya punya siapa, punya Moni. Setelah suami pulang, disitulah Moni berbakti sama suami. Dan suami bukan harus ya, tapi memang kayak biar nggak ribut rumah tangga, dia harus memuliakan istrinya gitu. Tapi kalau urusan di luar, udah kirim doa aja guys, doa biar suami tetap baik-baik aja, dilindungi sama Allah, setiap urusan dunianya dilancarkan gitu. Karena kalau kita bilang, abang di mana, lagi sama siapa, video call dong, ini tuh hubungan gak sehat guys. Yang ada pekerjaan jadi ambiar, suami pun jadi kayak apa ya, akhirnya kayak males pulang ke rumah, karena pulang ke rumah ketemu satpam gitu, bukan ketemu istrinya tapi ketemu satpam ketemu satpam, ketemu security guys gitu. Apa yang harus dilakukan Ukti bila punya pasangan terlalu posesif? Tapi selama ini aku pernah ketemu pasangan yang posesif, nggak lama sih, pasti berakhir cepat. Tapi kalau nggak posesif, berjalannya lancar. Karena kita saling percaya aja, karena semakin dipercaya kita semakin kayak apa ya, bertanggung jawab dengan apa yang dikasih. Rindu berat, kok bisa rindu berat? Rindu biasa aja, jangan berat-berat kali. Cici kali ngomong bilang kayak gitu. Gitu aja. Nah, satpam rekening. Iya, terus suaminya kayak mau pulang, tapi istri terlalu banyak tanya, dari mana abang? Kok baru pulang jam sekarang? Kok baru pulang jam segini? Pusing lakinya guys.
Suami pulang mau happy, ditanya, diinterogasi macam-macam, sebel lah dia. Begitu bunda. Aku panggil kalian bunda, tapi yang nonton cowok. Udahlah, sabar-sabar aja lah kalian kok manggil bunda ya. Ya guys, mulai lagi atur ini guys. Nah, kalau jadi kalau aku jadi memposisikan diri jadi laki-laki penurut, aku di hal positif sama istri biar gak main aneh dan nakal juga. Nah, kalau aku jadi memposisikan diri jadi laki-laki yang penurut atau takut di hal positif sama istri biar gak main aneh dan nakal di rumah, gimana menurut kamu? Nah, kalau aku jadi memposisikan diri jadi laki-laki yang penurut atau takut di hal positif sama istri biar gak main aneh. Wanita itu guys, selama dia tercukupi perhatiannya, tercukupi semuanya, dia nggak mikirkan yang hal lain karena di dalam rumahnya tuh udah bahagia banget gitu. Wanita tuh sebenarnya dia tergantung pembimbingnya guys, tergantung suaminya. Jadi nggak usah takut yang aneh-aneh, karena wanita itu kalau udah tercukupi lahir batinnya, dia nggak macam-macam. Tapi kalau nggak tercukupi lahir dan batinnya, ya curhat-curhat lah dia. Pas dia curhat ketemu sama laki yang pas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahlah, hubungan kalian di ujung tanduk. Makanya jadi suami itu harus perhatikan istrinya juga, jangan mikir kepuasan suami doang. Begitu. Mudah-mudahan jarang kelihatan. Iya. Assalamualaikum Kak Harmoni. Waalaikumsalam. Rumahku adalah surgaku. Gitu dia. Kayak mana mau dapat rumahku adalah surgaku? Carilah istri yang menenangkan hati gitu guys. Jadi ya itulah intinya, jangan nikah cepat-cepat, tapi nikahlah di waktu yang tepat biar dapat pasangan yang tepat. HP getar neng. Iya. Belum tidur, bentar lagi. Baru gabung di live, umurnya berapa tahun ya Monik? Umurnya 23 tahun, tapi pembahasannya tuh suka terlalu tua, sekitar 32 tahun. Jadi nggak usah tanya umurnya lah, nikmati aja kehidupan ini. Umur masih 23 tahun, tapi kalau pertanyaan itu banyak yang pertanyaan tentang rumah tangga. Jadi Monik tuh berasa kayak, ini umur aku 23 tahun apa 32 tahun ya guys. Aduh. Curhat dong mah. Iya nih, ini sepupu mama dede guys. Tapi kalau nikahnya udah tua gimana? Ya nggak tahu ya, kalau emang takdir dan jodohnya di waktu tua ya gimana? Ngapa lagi guys. Berharapnya sih jangan tua-tua kali, biar produksinya bagus, biar pada saat hamil dalam keadaan tenaga masih bagus gitu. Buram ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok bisa jadi blur? Aduh, kenyang. Kok bisa jadi blur? Halo. Aku di sini sedang menjaga hatimu. Katanya orang yang paling berpotensi menyakiti hati pikiran adalah orang yang kita sayang, karena rasa takut kehilangan. Gimana kira pendapatmu? Aku kadang kepikiran juga sih. Aku tipe yang kalau sayang tuh jadi goblok. Sama, Monik itu baper luar biasa. Dan memang Monik itu sama seperti quotes yang kalian dapatin itu. Kita kalau dijahatin sama orang, gampang sekali kita untuk melupakannya. Bukan untuk melupakannya, untuk membalasnya gampang, tinggal lapor polisi. Tapi kalau misalkan yang menyakiti kita orang dalam, apalagi orang yang kita sayang,
itu sakit sampai ke ulu hati. Terus kalau kita mau lapor polisi, kiri kanan itu banyak yang bilang, ih tega ya, gini ya, gitu ya, gitu. Terus kayak, masa iya kita setega itu juga sama orang yang udah sakitin kita, misalkan kayak pasangan kita gitu, kayak serba salah kan. Makanya harus cari pasangan yang tepat gitu, jadi sama-sama menjaga gitu. Dia bisa menjaga hati kita, kita bisa jaga hati dia gitu. Karena kalau udah jadi masalah, yang bikin masalah itu kadang malah saking rasa shock gitu ya kan, terkejut gitu ya kan, kayak aduh gitu. Makanya carilah orang yang tepat, terus bimbing dia yang benar, biar dia nggak melakukan hal yang salah gitu. Kamu mau menikah di umur berapa? Monik itu mau menikahnya itu di usia Monik tamat SMA guys, itu maunya gitu. Begitu. Kalau kalian tanya Monik itu mau menikah di umur berapa, tamat SMA, selesai SMA Monik itu mau menikah gitu. Itu kalau ditanya ya guys, kalau ditanya versi maunya begitu. Boleh bagi WA kamu nggak dia apa? Mau isi pulsa? Apa? Tapi ditinggal nikah? Nggak tahu sih ditinggal nikah apa enggak. Nggak ngerti lah aku. Allah. Dapat isunya GQ, tapi nggak tahu sih kenyataannya ya kan. Ya udah Monik masuk SMA lagi, terus keluar gerbang SMA langsung nikah. Kayak enak kali gitu ya kan, bisa diputar gitu ya kan. Itu hanyalah sebuah halu. Gimana menurut kalian, laki-laki atau perempuan di atas 30 belum married? Ya berarti belum jodohnya, ya mau gimana dong? Gitu dong guys, ya maksudnya santai aja gitu. Karena kita sebelum lahir itu yang udah tercatat di lahul mahfuz, siapa jodoh kita, kapan kita mati, jodoh maut itu emang Tuhan yang udah tahu. Jadi kalau misalnya 30 tahun belum dapat jodoh, ya mau gimana lagi? Tuhan memberi kenikmatan lain di dunia, mungkin begitu guys. Mungkin jodohnya udah di surga, kita nggak tahu. Positif saja. Seseorang yang selalu berpikir positif, dia akan terlihat awet muda. Begitu Bundis. Positif aja. Istilah bilang nggak ada pasangan nggak sempurna. Nggak ada istilah bilang nggak ada pasangan yang sempurna. Maka saling melengkapi lah satu sama lain. Nah, jadi pertanyaan, kriteria apa yang bisa masuk toleransi bisa saling melengkapi? Ya, soalnya gini guys, ketemu pria atau pria aja dulu ya, karena mereka statusnya wanita. Ketemu pria, dia baik kali, cara pelayanannya bagus, cara dia komunikasinya juga bagus, bikin nyaman gitu ya kan. Tapi dia ibadahnya masih kurang gitu. Nggak apa-apa nggak soleh kali, nanti kita belajar sama-sama. Yang penting dia 5 waktunya udah terjaga dengan baik gitu ya guys. Dan misalkan dia udah baik kali tapi dia nggak kaya, nggak apa-apa. Yang penting dia seorang pekerja keras. Karena nanti kalau udah ada ide dia dan ada ide Monik, kita bersatu, kita bisa makan dengan uang yang bisa bekerja dengan ide kita yang saling mau sama-sama kerja bareng gitu. Jadi nggak ada kata kita nggak bisa makan atau kita hidup miskin, nggak akan gitu, selama kita bertemu sama orang yang sama-sama bekerja keras gitu. Terus apa lagi ya, pokoknya itu yang bisa ditoleransi gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia orang kaya, dia orang ganteng, tapi dia
tidak sholat, oh sana jauh-jauh, sana guys, gak perlu gitu. Itu nggak bisa toleransi. Kalau Tuhannya aja dia tinggalin, apalagi kita guys. Tapi kalau dia 5 waktunya udah terjaga, tapi dia belum soleh kali, nggak apa-apa, bukan bimbing sama-sama ya, belajar sama-sama gitu guys. Yang penting dia punya kemauan begitu. Ini rambut apa benang? Salah Monik memang, Monik nggak pakai ciput. Assalamualaikum, salam dari Cianjur. Waalaikumsalam, hai Cianjur. Cianjur masih ini nggak? Masih Jawa Barat kan? Benar nggak sih? Jika tai lalat berada di mana nih? Berada di atas bibir, berarti sifat wanita itu adalah sedang berbicara karena ya apa ya? Ya gitu sih. Taunya karena senang berbicara. Jadi orang-orang yang sulit menemukan ide berbicara sama orang yang punya tai lalat, karena dia tanpa dia sadari dia sering mengeluarkan pendapat-pendapat yang memang bagus. Pede kali, tetep banget lah aku ya, aku positif aja lah, belum nikah pun, karena kata coach bilang yang jadi takdirmu gak akan melewatkanmu, sedangkan yang bukan takdirmu pasti terlepas darimu. Itu kata-kata obat buat aku tenang hati pikiran ya gitu guys. Monik sekarang gini, sama Monik baru setelah Monik udah kena musibah, Monik udah kayak ikhlas aja deh. Kalau misalkan apa gitu kan, oh ya udahlah, mungkin emang udah jalan Tuhan yang memberikannya begini, sabar, ikhlas gitu. Gitu aja, karena emang hidup di dunia ini sementara sih. Apa yang Tuhan kasih nikmatin, syukurin, dan belum dikasih ya udah berdoa aja. Jangan terlalu maksa, jangan terlalu stres sampai kenapa sih Tuhan mau ini itu, jangan, itu udah fatal kali, itu nggak boleh. Ikhlas saja, jalanin hidup santai. Semakin kita santai, semakin kita enjoy, tanpa terduga-duga nanti datang dengan sendirinya guys. Jadi boleh nggak bagi WA kamu deh? Kalau boleh sih nggak apa-apa, tujuan kamu buat bagi WA kamu untuk ya untuk save kontak aja dan silaturahmi aja. Kalau nggak boleh sih nggak apa-apa, pingin banget ya. Canda guys. Mitos, jangan percaya kayak gituan, tahayul tentang tai lalat. Iya benar. Sama cuy, gue juga mantau aja, nggak ada pertanyaan juga. Aduh. Nanti kita bertemu lagi di bulan 12 ya guys. Dan di bulan 12 nanti pasti bakal upload video YouTube, pasti. Boleh kenalan gak saya? Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya please, boleh ya deh, Monik, WA-nya kamu deh Monik, please. Please. Mau komen apa ya? Hai Bang Ibal. Selamat malam juga. Salam udah dijawab, alhamdulillah sehat terus. Kamu juga ya, tapi belum apa nih? Tapi belum tahu tinggal di mana. Tinggalnya di rumah dong. Dah lama amat bulan 12 ya, sabar lah.